Kembali bertemu dengan saya di dalam channel yang akan membahas serba-serbi dunia saham. Kali ini kita bahas mengenai berita yang hot banget dalam kira-kira 1 minggu terakhir, yaitu berita mengenai saham BMTR atau saham Global Mediacom. Nah, Global Mediacom ini adalah perusahaan induk dari MNC Group, punyanya Haritano, yang juga mengelola televisi seperti RCTI, Global TV, MNC TV, dan lain-lain. Ada apa sih dengan BMTR di kira-kira 5 hari kerja terakhir ini? Coba kita lihat sahamnya. Grafik sahamnya, wow. Kalau di situ terlihat ada warna hijau yang meloncat tinggi, itu adalah pergerakan saham BMTR di tanggal 12 Agustus 2020. Nah, ada apa sih di tanggal 12 Agustus 2020? Ternyata sebelumnya itu ada berita bahwa Lo Keng Hong membeli saham BMTR. Pada foto tersebut terlihat Lo Keng Hong sedang duduk bareng dengan Haritano Sudibyo atau CEO MNC Group. Ya, terlihat kelihatannya mereka sedang bahagia banget nih berdua. Ada sajian, ada minuman, ada wine mungkin, kemudian ada beberapa makanan yang tersaji di atas meja, dan kelihatannya mereka berdua sangat bahagia. Nah, foto inilah yang muncul pada tanggal 12 Agustus 2020 dan memicu saham BMTR untuk melonjak tinggi hingga mencapai auto reject atas atau sahamnya mentok di level perdagangan hari tersebut. Nah, apa sih sebenarnya isi berita di media online? Kata Lo Keng Hong, saya punya saham BMTR, ujarnya kepada bisnis pada hari Rabu 12 Agustus 2020. Lalu, berapa jumlah saham Lo Keng Hong di BMTR? Mengutip data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI per 13 Agustus 2020, Lo Keng Hong sebelumnya tidak tercatat sebagai pemegang saham di atas 5% di BMTR. KSEI mencatat Lo baru memiliki saham tercatat pada Kamis 13 Agustus 2020. Saham Lo Keng Hong pada perusahaan itu mencapai 942.184.700 lembar saham alias 9,421 juta lot saham. Gede banget nih. Nah, berapa duit tuh modalnya Lo Keng Hong borong 6,4% saham BMTR? Kita ada dua asumsi. Asumsi pertama, Lo Keng Hong beli di harga sesuai right issue atau sebesar Rp200. Jadi, sebelumnya ada berita yang lain nih bahwa BMTR akan melakukan right issue atau melepas saham, menjual saham baru, dan yang ini tanpa hak untuk memesan efek terlebih dahulu, yang dijual seharga Rp200. Nah, jumlah sahamnya Lo Keng Hong yang dibeli berdasarkan berita tadi adalah sebesar 942.184.700 lembar saham. Maka nilai pembeliannya, jadi yang 942 juta itu dikali Rp200, hasilnya adalah 188.436.940.000 rupiah. Gede banget ya, 188 miliar. Kemudian, kalau dengan perhitungan asumsi kedua, jadi Lo Keng Hong beli di harga tengah pada tanggal 12 Agustus 2020. Harga tengah ini karena harga pembukaan saham tersebut, harga low-nya saham BMTR di tanggal 12 Agustus itu di harga 212, kemudian harga tertingginya di harga 264. Jadi harga tengahnya itu adalah di harga 238. Jumlah sahamnya sama, 942.124.700 lembar saham dikali 238. Maka perhitungannya adalah
224 miliar 239 juta 958.600 rupiah atau 224,24 miliar. Kita cek transaksi harian BMTR. Jadi pada tanggal 12 Agustus ternyata saham BMTR itu volume perdagangannya hanya 2,8 juta lembar saham. Ini dalam lot ya. Jadi kalau dalam lot itu, satu lotnya itu adalah 100 lembar saham. Kemudian nilai transaksinya adalah 73 miliar 70 juta 990 ribu. Jadi si Lo Keng Hong itu beli sahamnya bukan di saham yang beredar di publik ya. Karena dia transaksinya besar sekali, harusnya dia menjadi investor strategis. Jadi belinya kepada pemegang saham yang lain atau dari saham yang baru diterbitkan lah. Bukan saham yang beredar di pasar yang diperdagangkan secara online. Nah, kita bahas lagi. Kalau Lo Keng Hong sudah membeli saham BMTR, nah kita lihat data transaksi saham BMTR. Pada hari perdagangan terakhir, tanggal 19 Agustus 2020, hari Rabu kemarin, saham BMTR itu harga tertingginya sempat menyentuh harga 358 dan penutupannya di harga 322. Seperti yang saya bulatkan hijau di situ. Berarti Lo Keng Hong udah untung dong. Yang tadi kita asumsikan kalau dia nggak belinya di harga 200 atau di 238. Atau sebenarnya Lo Keng Hong beli di harga berapa sih? Coba kita untung yuk. Dia floating profitnya udah berapa? Nah, kita hitung. Nilai saham yang dimiliki Lo Keng Hong saat ini adalah 942.184.700 lembar dikali harga penutupan terakhir tanggal 19 Agustus 2020. Dikalikan jumlahnya hasilnya adalah 303 miliar 383.473.400 rupiah. Nah, kalau kita menggunakan asumsi perhitungan yang asumsi pertama tadi, dengan Lo Keng Hong membeli di harga red issue atau sebesar Rp200 per lembar saham, maka beliau sudah memiliki floating profit sebesar 114 miliar 946 juta 533.400 rupiah. Wow, gede banget, 114 miliar dalam jangka waktu cuma 5 hari kerja, 114 miliar. Pantesan cepat kaya. Coba kita lihat asumsi kedua. Ini asumsi aja, dia belinya di harga tengahnya ya, di 238. Dia sudah memperoleh floating profit sebesar 79 miliar 143 juta 514.800 rupiah. Wow, gede banget. Perlu dicatat ya, ini kira-kira baru 5 hari kerja ya. Nah, tapi memang sih yang masih jadi misteri sebenarnya Lo Keng Hong itu belinya kapan sih? Mulai nyicil belinya atau pokoknya pastinya itu dia tuh beli berapa sih? Itu loh. Nah, udah di ujung deh. Ya pokoknya enak banget lah kalau jadi Lo Keng Hong. Duitnya udah banyak. Terus ya beliau kan investor yang ya bisa dibilang kayak Warren Buffett-nya Indonesia. Dia beli saham dengan cara menyicil, terus kemudian ditunggu bertahun-tahun sehingga sahamnya kemudian menonjak nilainya dan memperoleh profit yang sangat besar. Dan diulangi lagi sehingga kalau menurut berita yang saya baca sih dia kekayaannya sudah mencapai 2,5 triliun. Nah, kalau udah kayak gitu, kan pasti banyak orang yang mengidolakan dia, menjadikan dia seperti role model atau benchmark untuk
trader atau investor saham di Indonesia. Nah, kalau dia udah beli saham, orang lain justru jadi ikut-ikutan beli saham. Jadi akhirnya yang bikin harga sahamnya terbang ya investor yang lain. Nah, jadi enak banget tuh. Baru 5 hari kerja udah dapat sekian miliar. Wah, enak banget ya jadi Lokeng Hong ya. Ya udahlah, terima kasih telah menonton video ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Mau request tentang pembahasan lain juga boleh. Silahkan klik like video ini, subscribe channel ini, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu ya. Juga nantikan channel yang akan membahas tentang saham di aplikasi Telegram, tapi sekarang belum saya bikin ya. Dan simak juga pembahasan dari saya Trader Zaman Now di akun Instagram saya. Terima kasih.